Film diawali sebuah keluarga yang bernama Emil dan Francois, serta si anjing bernama Albert. Mereka yang akan pindah rumah untuk kepentingan pekerjaan Francois sebagai pelayan restoran di suatu tempat, namun mereka dilanda kemacetan panjang. Francois pun mengatakan bahwa mereka akan berkunjung terlebih dahulu ke rumah sakit untuk menjenguk si ibu. Karena si ibu yang bernama Lana terkena mutasi menjadi binatang. Emil pun enggan untuk mengunjungi Lana, dan berkata bahwa dia bukan manusia lagi dan takut Emil terkena cakaran ibunya lagi. Francois yang bersikeras untuk pergi ke rumah sakit mengatakan, jika dia sudah berjanji kepada dokter dan Lana. Emil pun yang kesal, memutuskan untuk keluar mobil dan pergi. Francois pun mengejar Emil, sambil membujuk untuk kembali masuk ke dalam mobil. Mereka pun melihat suara kegaduhan di dalam mobil ambulan. Mereka pun dikagetkan dengan seekor makhluk, manusia setengah burung yang terlempar dari dalam ambulan. Para petugas pun yang bersigap untuk menangkap makhluk itu, kesulitan. Makhluk itu pun berhasil lolos dari petugas dan menghampiri mereka. Makhluk itu pun melihat ke arah mereka. Dan untung saja makhluk itu pun pergi, karena kejaran para petugas. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun tiba di rumah sakit. Francois menanyakan kepada sang dokter kondisi Lana saat ini. Dokter pun mengatakan bahwa Lana lebih baik dari sebelumnya, dan bersikap lebih tenang. Francois pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar kota, untuk keperluan pekerjaan, kepada sang dokter. Dokter pun menawarkan, untuk bertemu Lana. Tibanya di ruangan Lana, Emil pun melihat ruangan ibunya, dan melihat foto keluarganya. Emil pun melihat cakaran di dinding, dia pun ragu untuk bertemu ibunya. Francois pun, yang sudah berbicara dengan Lana, menghampiri Emil, dan mengatakan bahwa Lana ingin bertemu Emil. Emil pun masih tidak yakin dengan keselamatan dirinya karena takut ibunya mencakar dirinya lagi. Francois pun mengatakan bahwa Lana sudah tidak seperti dulu. Francois pun menyuruh Emil untuk senyum. Emil pun mencoba memberanikan dirinya. Berlahan menghampiri ibunya. Lana pun melihat Emil, dengan wajah menyerupai binatang. Singkat waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan mereka telah sampai di rumah barunya. Mereka pun memasuki rumah. Emil pun menyuruh Francois untuk mandi, karena bau hamster. Francois pun membalas perkataan Emil dengan cara mencium dan memeluk Emil, sambil bercanda. Tibanya di sekolah baru Emil, yang sedang memperkenalkan diri, seorang gadis, yang bernama Nina, menanyakan kepada Emil, dan berkata, apakah Emil membuat onar di sekolah lamanya, dan memutuskan untuk pindah sekolah. Emil pun, menjawab bahwa dirinya pindah, karena mengikuti sang ayah, untuk keperluan pekerjaan ayahnya sebagai koki, ujar Emil. Nina pun menanyakan lagi ibunya Emil, dan Emil pun mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Guru pun menyuruh Nina untuk berhenti bertanya, dan menyuruh Emil untuk duduk untuk mengikuti pelajaran. Singkat waktu Emil yang sudah pulang sekolah, dan menghampiri ayahnya. Francois mengenalkan Emil kepada teman kerjanya, yang bernama Naima dan Jacques. Malam pun tiba dengan hujan badai dor-dar gelap. Emil yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun dan menghampiri Francois, yang sedang memperbaiki saklar yang mati. Francois pun memperingati Emil untuk kembali tidur. Emil pun yang melihat ke arah hutan, tiba-tiba melihat sesosok makhluk menyerupai binatang. Francois pun telah selesai memperbaiki saklar yang mati. Emil pun melihat lagi ke arah yang sama untuk memastikan, dan makhluk itu pun menghilang. Singkat waktu pagi pun tiba. Mereka pun yang sedang menyingkirkan ranting pohon yang terjatuh karena hujan badai semalam. Francois pun mendapatkan telepon dari seseorang, dan mengatakan jika mobil yang membawa Lana mengalami kecelakaan. Mereka pun langsung mendatangi tempat kejadian itu, dan melihat kekacauan sekitar. Mereka pun memutuskan untuk turun dari mobil dan mencari Lana. Dan mereka pun berlari menuju mobil yang membawa Lana. Mereka pun dikejar petugas. Francois pun berhasil tertangkap. Mereka pun melihat mobil yang membawa Lana masuk rawa, dengan mayat-mayat para binatang, sama seperti Lana. Francois pun mengamuk, dan meminta untuk dilepaskan untuk mencari Lana. Seseorang polwan cantik yang bernama Julia pun mendatangi mereka. Julia pun minta Francois untuk tenang dan menanyakan nama istrinya kepada Francois. Julia pun mencari data nama istrinya Francois, dan Julia pun mengatakan bahwa istrinya masih hidup dan melarikan diri ke hutan, dan akan mencarinya sebisa mungkin.
Dan malam pun tiba, Francois bersama Emil, yang sedang menjemurkan pakaiannya. Dengan bertujuan agar Lana bisa mencium bau keberadaan mereka. Tibanya di sekolah, Emil bersama teman-teman yang akan memasuki pelajaran olahraga tarik tambang. Si guru pun mengatakan kepada Emil untuk bergabung ke dalam tim yang lemah. Dan benar saja timnya Emil pun beban, sampai terjatuh, dan meninggalkan Emil sendiri yang bertahan. Tim dari lawan Emil pun keheranan karena Emil mampu bertahan, walaupun sendiri. Para teman di tim Emil yang terjatuh kembali, bangkit, dan menarik sekuat tenaga, sampai tim lawan pun tersungkur. Dan pria bernama Victor, menghampiri Emil, untuk mengajak Emil datang ke pesta di rumahnya. Emil pun merasakan sesuatu akan dirinya dan dia pun menghiraukan Victor dan pergi. Tibanya di rumah Emil, yang panik, pergi ke kamar mandi, dan mencabut kukunya sendiri. Emil pun berteriak kesakitan, dia pun membuka bajunya, dan mulai melihat keanehan dari perubahan badannya. Dia pun menangis ketakutan, karena dia akan berubah menjadi binatang sama seperti ibunya. Beralih ke Francois, yang sedang membeli kebutuhan-kebutuhan dirinya. Francois pun dihampiri Julia dan menanyakan barang-barang yang dibeli Francois. Francois pun menjawab, jika dirinya membeli peralatan untuk camping untuk mencari istrinya di hutan. Mereka pun dikejutkan suara sesuatu. Mereka pun sigap untuk mencari tahu, suara itu berasal. Francois bersama Julia pun yang sedang mencari suara itu, menemukan makhluk manusia setengah gurita. Makhluk itu pun langsung menyerang Francois, sampai tersungkur. Makhluk itu pun yang akan melarikan diri, dikejar Julia. Julia pun melompat dan berhasil menangkap makhluk itu. Francois yang akan menghampiri Julia, menemukan sebuah kaki binatang masuk ke dalam kolong. Francois pun memeriksa makhluk itu, dan berhasil menenangkannya. Tak disangka para petugas pun menemukannya dan menangkapnya. Tibanya di parkiran, Julia pun menghampiri Francois lagi, dan mengatakan ucapan terima kasih, karena dirinya sudah membantu menangkap makhluk-makhluk itu. Julia pun memberitahu namanya, dan mereka pun berkenalan. Julia pun berpesan, untuk tidak kelayaban, di hutan jika ingin berkemping. Beralih ke Emil yang sedang HS. Dibangunkan paksa oleh ayahnya, karena ayahnya ada perlu untuk berbicara dengannya. Emil pun menghampiri ayahnya. Francois pun mengatakan jika dirinya akan pergi ke hutan besok pagi. Untuk mencari Lana, Emil yang mendatangi pesta Victor. Dan para teman Emil pun yang sedang bercerita mengenai para manusia yang berubah. Tiba-tiba Emil pun bersikap aneh dan terjatuh dari duduknya. Emil pun yang memutuskan untuk pulang. Dan mendengarkan suara dari dalam hutan. Para teman Emil pun mengatakan bahwa mereka harus pergi memburu makhluk itu, sambil bercanda. Emil pun masuk ke dalam hutan untuk mencari makhluk itu. Pagi pun tiba, tak disangka Emil pun kebablasan tidur di pinggir rawa. Emil pun terbangun dari tidurnya, dan menemukan para polisi yang sedang berpatroli. Emil pun sigap bersembunyi, karena takut diperiksa. Emil pun memutuskan untuk pulang. Tibanya di kamar mandi Emil, yang sedang melihat perubahan dari dirinya, dikagetkan Francois. Emil yang panik berhasil menutup pintu, dan mengatakan jika dirinya perlu mandi. Francois pun mengatakan, kenapa Emil tidak pulang ke rumah, dan apa yang terjadi. Emil pun mengatakan jika dia pergi ke teman sekolahnya untuk pesta. Francois pun mengatakan jika dia akan menunggu di teras, untuk pergi mencari Lana. Tak disangka Emil pun mengeluarkan bulu burung dari dalam mulutnya. Singkat waktu, tibanya di hutan, Emil pun bertanya, dan mengatakan, apakah Francois tidak jijik untuk mencintai Lana, dengan kondisinya saat ini. Francois pun mengatakan jika dirinya sangat mencintai Lana, dan tidak berkurang sedikit pun karena Lana tetaplah Lana, dan hanya berubah bentuk dan tidak ada niat untuk nyandung. Tibanya di dalam hutan Francois pun berteriak-teriak memanggil nama istrinya. Dan tak terasa mereka pun mencari ibunya sampai larut malam. Tak terasa pagi pun tiba, mereka pun tidur di dalam mobil. Emil pun terbangun dari tidurnya, dan melihat Albert anjingnya, pergi keluar mobil. Emil pun memutuskan untuk mengikuti Albert. Tibanya Emil menemukan Albert. Emil pun diserang seekor makhluk manusia setengah burung. Emil pun berhasil melawan makhluk itu dengan menendangnya. Albert pun pergi untuk mencari bantuan Francois. Burung itu pun menyerang lagi dan melukai tangan Emil sampai berdarah. Francois pun datang dan mengambil kayu. Makhluk itu pun berlahan menjauh.
Tibanya di mobil, Francois pun, yang akan pergi ke rumah sakit, untuk mengobati Emil, dibantah oleh Emil karena dirinya hanya ingin diobati di rumah. Mereka pun berdebat, sampai Francois tidak fokus dan hampir menabrak kuda. Emil yang marah memutuskan untuk keluar dari mobil. Francois pun membujuk Emil untuk masuk ke dalam mobil, karena banyak polisi, dan takut untuk diperiksa. Emil pun memperingati Francois untuk tenang, dan memasuki mobil lagi. Mereka pun tak disangka dihampiri Julia lagi. Julia pun bertanya, akan luka Emil di tangannya. Francois pun berbohong mengatakan jika Emil digigit anjingnya sendiri. Dan Francois pun bertanya, kepada Julia, kenapa banyak polisi di sini? Julia pun mengatakan jika tempat pelatihan kuda, diserang oleh para makhluk, dan para polisi sedang memeriksa tempat ini, ujar Julia. Emil pun dibawa Julia, dan diobati oleh polisi medis. Polisi medis pun mengatakan jika anjingnya harus ditembak, sambil bercanda. Julia pun memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari udara segar. Singkat waktu, Emil pun yang akan menemui manusia burung itu, untuk menjalin pertemanan. Dan Emil pun menangkap beberapa ikan di rawa, untuk dibawa ke tempat si makhluk itu. Sampainya di tempat, makhluk itu pun yang akan menyerang Emil. Gagal dan tersungkur, makhluk itu pun menatap Emil. Emil pun memberikan ikan itu. Emil pun menanyakan nama si burung itu. Dan makhluk itu pun menjawab bahwa dirinya bernama Fix. Fix pun menyuruh Emil untuk pergi. Emil pun mengatakan jika dirinya tidak aman berada di tempat ini. Fix pun mengatakan jika dia sudah siap mati. Karena dirinya, burung tidak berguna, karena tidak bisa terbang. Emil pun mengatakan jika dirinya punya tempat yang lebih aman untuk berlatih terbang. Tibanya di tempat yang dimaksud Emil. Fix pun mengatakan jika banyak ranting pohon di rawa dan akan menyakitinya jika terjatuh. Emil pun tak pikir panjang dan langsung masuk ke dalam rawa dan menyingkirkan ranting itu. Fix pun melihat punggung Emil, dan mengatakan jika Emil beruntung, perubahannya tidak dimulai dari muka. Emil pun yang sudah selesai membersihkan rawa. Fix pun mengatakan jika dirinya akan berusaha untuk terus berlatih terbang sampai berhasil. Emil yang menuju pulang kesusahan untuk mengayuh sepedanya. Emil pun memutuskan untuk membuang sepeda itu di dalam semak-semak hutan. Beralih kepada Francois yang sedang bekerja. Dan mendengarkan suara Lana, tak disangka Francois pun dikagetkan seekor makhluk. Makhluk itu pun menyerang Francois. Dan Lana pun pergi. Naima pun datang untuk menolong Francois. Makhluk itu pun berhasil ditenangkan oleh Naima. Naima pun mengatakan jika makhluk itu adalah adiknya. Makhluk itu pun kembali mengamuk, dan berlari ke arah restoran. Francois pun berlari untuk mengejar Lana. Dia pun menemukannya. Francois pun yang akan menghampiri Lana. Ragu, untuk keselamatan dirinya, dia pun mengurungkan niatnya. Dan Lana pun pergi, kembali ke restoran, yang dipenuhi polisi. Francois pun dihampiri Julia. Francois pun mengatakan jika dirinya melihat Lana. Dia pun mengatakan jika dirinya tidak berani bertemu Lana. Francois pun meminta bantuan Julia, tanpa pihak kepolisian, untuk mencari Lana di hutan. Singkat waktu di kantin sekolah. Mereka pun sedang diskusi, tentang pesta kota. Emil pun tak disangka mematahkan giginya sendiri. Para teman Emil pun, mengatakan jika sikap Emil sangat buruk, dan mereka pun pergi. Emil pun kembali menemui Fix untuk melihat Fix berlatih terbang. Fix pun meminta tolong, untuk melepaskan pelindung mukanya. Fix pun mengatakan jika, dirinya kabur dari rumah sakit karena, dirinya selalu disakiti. Fix pun bertanya, tentang perubahan Emil. Emil pun mengatakan jika dirinya akan berubah seperti serigala. Beralih ke Francois dan Julia yang sedang mencari Lana, di hutan. Julia pun menjatuhkan Francois untuk bersembunyi, karena ada mobil patroli melintas. Tak disangka Francois pun menemukan sepeda Emil di tengah hutan. Francois pun yang berada di rumah yang sedang memperbaiki saluran air, menemukan sebuah kuku dan bulu. Francois pun berpikir dan merenung, dan mencurigai Emil, karena di rumahnya hanya ada mereka berdua. Emil pun yang akan pulang ke rumah, disambut Francois. Francois pun memperlihatkan kuku itu. Francois pun meminta Emil untuk memperlihatkan jari tangannya. Dan Emil pun tak menghiraukan perkataan an ayah. Emil yang akan memasuki rumah, marah karena rumahnya dikunci. Emil pun mengatakan, apa maksudnya semua ini? Francois pun membawa sepeda Emil, yang ditemukan di hutan.
dan menyuruh Emil mengayuh sepeda itu. Emil pun panik dan tidak bisa menjawab. Emil pun mencoba melarikan diri. Dan Francois pun berhasil menangkap Emil. Singkat waktu pagi pun tiba. Francois pun memperingati Emil untuk tidak menimbulkan kecurigaan dan jangan memberitahu orang lain. Karena polisi akan menangkapnya dan memasukkan ke dalam isolasi karantina, ujar Francois. Singkat waktu, Emil pun pergi ke tempat Fix. Fix pun menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa berbicara layaknya manusia lagi, dan dirinya hanya bisa selayaknya burung. Emil pun tak mempermasalahkannya. Dan Emil pun memeluk Fix, dan berkata jika Emil akan bersama Fix. Emil pun menyuruh Fix untuk berlatih terbang lagi. Tak disangka Fix pun pergi dan menaiki pohon. Emil pun memperingati Fix untuk turun dan tidak bertindak bodoh, itu hanya akan membunuh dirinya sendiri. Fix pun tak menghiraukan perkataan Emil dan memberanikan dirinya untuk terbang. Tak disangka Fix pun sudah bisa terbang dengan bebas. Singkat waktu, Francois pun yang sedang bekerja, diberitahu Jacques jika Emil sudah pulang. Tak berlama-lama Francois pun menghampiri Emil dan mengatakan bahwa dirinya sudah menelepon Emil 20 kali, dan kenapa tidak dijawab. Emil pun mengatakan bahwa dirinya hanya pergi ke rumah teman. Francois pun marah karena Emil tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Francois pun mengambil gunting, dan Francois pun menyuruh Emil untuk duduk. Emil pun menolak dan mendorong Francois. Francois pun marah dan menarik Emil. Emil pun membalas dengan gigitan di pundak Francois. Francois pun berhasil menjatuhkan Emil dan menodongkan pisau di leher Emil. Emil pun luluh. Francois pun menyuruh Emil untuk duduk. Francois yang akan memotong kukunya Emil pun tak kuasa dan mengurungkan niatnya. Dan Emil pun pergi. Emil pun mendatangi pesta kota dan bertemu Nina. Nina yang gabut karena dia tidak tertarik dengan pesta itu dan hanya menghargai temannya si Victor. Nina pun mengajak Emil untuk menemaninya berjalan-jalan. Tak disangka Nina pun mengajak Emil pergi ke kebun Mang Jajang. Nina pun yang mulai atel dan bermodus memuji-muji rambutnya Emil. Emil pun yang naik birahi tak pikir panjang. Melayani nafsu Nina, Nina pun mengetahui akan tubuh Emil yang akan bermutasi menjadi binatang. Akan tetapi Nina pun yang kepalang atel tak mempermasalahkannya dan melanjutkan penggabrutannya. Emil yang sudah selesai adus dihampiri Victor. Victor ternyata mengintip penggabrutan bersama Nina di kebun dan melihat tubuh Emil yang bermutasi. Victor yang cemburu pun mengeluarkan alat pengusir binatang. Dan Emil pun terdesak. Tak pikir panjang Emil pun mencakar Victor. Victor pun berteriak sambil kesakitan. Emil pun kabur karena dirinya terancam. Semua orang yang mendengar teriakan Victor pun bergegas untuk memburu Emil. Emil pun yang sedang bersembunyi didatangi anjing penjaga kebun. Anjing itu pun menggonggong. Para pemburu pun menyadari keberadaan Emil. Mereka pun menembaki dari balik semak-semak. Emil pun berlari untuk melarikan diri karena dirinya sudah diketahui. Tak disangka Fix pun datang menolong Emil dan menyingkirkan sebagian para pemburu. Emil pun yang sudah melewati kebun, melihat bibir hutan, dan Emil pun memasuki hutan dibarengi Fix. Tak disangka mereka pun dikejar lagi mobil pemburu. Emil pun berlari menuju jalan yang susah dilalui mobil. Seorang pemburu yang melihat Fix berhasil menembak Fix, dan Fix pun terjatuh. Emil yang melihat Fix jatuh tertembak langsung menghampirinya. Fix pun sekarat dan mati. Emil pun yang merasakan suara pemburu semakin mendekat, beralih ke Francois dan para pemburu. Menemukan jasadnya Fix, Francois pun khawatir akan keselamatan Emil, dan melihat ke arah hutan. Beralih ke Emil, yang sedang berada di tempat Fix. Dan Emil pun akan memutuskan pergi, untuk mencari ibunya sampai ke tengah hutan. Tibanya di perjalanan Emil pun menemukan jejak kaki binatang, dan mengikuti jejak kaki itu. Malam pun tiba dengan hujan deras. Emil pun menemukan sebuah gua kecil. Dan Emil pun memutuskan untuk berteduh di gua itu. Tak terasa pagi pun tiba. Emil pun merasakan keberadaan makhluk dari luar. Makhluk itu pun menghampiri Emil. Dan perasaan Emil mengatakan bahwa makhluk itu adalah ibunya. Dan makhluk itu pun mendorong Emil dengan lembut, dan Emil pun terjatuh. Makhluk itu pun pergi. Emil pun yang ragu, dan memutuskan untuk mengikuti ibunya. Di perjalanan Emil yang sedang mengikuti jejak ibunya,
melihat beberapa makhluk yang sudah berubah menjadi binatang seutuhnya. Dan tiba-tiba Emil dan para binatang pun melihat bom asap yang bertebaran. Emil pun berlari menjauhi bom asap itu yang bertebaran. Emil pun melihat para binatang yang mencoba melarikan diri, dan Emil pingsan, dan berhasil diamankan oleh para petugas. Singkat waktu di rumah sakit, Francois pun yang ditemani Julia, yang akan bertemu Emil. Francois pun mendatangi Emil, di ruangan interogasi. Dan penyidik pun mengatakan bahwa Emil beruntung karena makhluk-makhluk itu tidak menyerang Emil. Dan berhasil ditemukan petugas, dengan keadaan lemas dan pingsan. Penyidik pun mengatakan bahwa Emil akan dikirim ke rumah sakit dan diperiksa lebih lanjut. Penyidik itu pun memberi surat persetujuan. Emil pun kesusahan untuk mendatangani surat itu dan menyobek surat itu. Dan tibanya penyidik itu memberikan surat baru itu. Francois pun langsung mendorong penyidik itu, dan penyidik itu pun pingsan. Francois pun menyenempel surat, untuk menipu para penjaga yang berjaga di luar. Mereka pun pergi dan menunjukkan surat itu kepada petugas, dan berhasil menipu mereka. Mereka pun yang sedang di perjalanan. Emil pun mengatakan bahwa dirinya bertemu ibunya. Tanpa diduga para petugas itu pun mengejar mereka. Mereka pun menyadari keberadaan para polisi yang mengejar. Francois pun memasuki suatu tempat, dan menerobos pagar penghalang. Francois pun berhenti dan menyuruh Emil untuk berlari secepat mungkin sebelum polisi menangkapnya. Emil pun yang tak kuasa untuk pergi, tak bisa berkata apa-apa lagi, karena waktu sangat terbatas karena kejaran polisi. Emil pun berlari ke dalam hutan. Francois pun hanya bisa menangis dan menatap Emil. Dan polisi pun berdatangan dan mengepung mobil Francois. Emil pun berhasil melarikan diri memasuki hutan sampai dalam, dan Emil pun berteriak dengan kebebasan. Dan film pun tamat. Itulah film, yang berjudul The Animal Kingdom. Film ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai jerih payah sang ayah, untuk melindungi kita dari segala masalah. Dan semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika video ini banyak kesalahan, karena manusia tempatnya salah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.